Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mulai dulu dengan bacaan doa. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik anak-anak, Bulila hari ini akan sedikit menjelaskan tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan. Nah, yang akan pertama Bulila jelaskan adalah perkembangbiakan pada tumbuhan angiospermae. Seperti yang sudah kalian pelajari di sekolah dasar dulu, tumbuhan angiospermae ini yang bijinya tertutup. Nah, pada biji tertutup, perkembangbiakannya bisa vegetatif, bisa generatif. Kalau vegetatif berarti tanpa ada pertemuan antara gamet jantan dengan gamet betina. Sedangkan generatif ada proses fertilisasi atau pertemuan antara gamet jantan dengan gamet betina. Untuk vegetatif sendiri ada yang alami, ada juga buatan. Kalau alami berarti tanpa campur tangan manusia, sedangkan buatan adalah dibantu manusia. Apa aja dialami vegetatifnya? Ada rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, tunas, dan tunas adventif. Sedangkan di vegetatif buatan ada stek, rundu, cangkok. Untuk generatif, kalian nanti akan mempelajari beberapa part. Ada bagian-bagian bunga, ada proses penyerbukan. Setelah penyerbukan nanti terjadi fertilisasi. Setelah fertilisasi terbentuk biji, nanti ada penyebaran bijinya bagaimana. Setelah bijinya tumbuh dengan baik, nanti disebut proses berkecambahan. Oke, kita langsung ke vegetatif alami. Nah, yang pertama Bulila punya gambar kunyit. Nah, kunyit ini perkembangbiakan vegetatif alaminya dengan rizoma. Apa itu rizoma? Batangnya yang tumbuh menjalarnya di dalam tanah. Nah, selain kunyit, kalian bisa menemukan di lengkuas, jahe, dan kalian bisa cari yang lainnya di sumber-sumber yang lain ya. Selanjutnya di gambar berikutnya. Nah, ini adalah gambar tanaman stroberi. Kalau stroberi ini vegetatif alaminya dengan stolon atau bisa disebut juga dengan geragi. Apa itu stolon? Stolon itu batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Jadi batangnya tidak di dalam tanah, tapi di atas permukaan tanah. Selanjutnya, Bulila punya gambar bawang merah. Bawang merah ini vegetatif alaminya dengan umbi lapis. Apa itu umbi lapis? Umbi lapis itu batang pendek yang ada di dalam tanah dengan daun berbentuk sisik yang berlapis-lapis. Selain bawang merah, kalian bisa temukan juga pada bunga tulip dan juga bunga lili. Selanjutnya Bulila punya gambar kentang. Kentang ini vegetatif alaminya dengan umbi batang, yaitu batangnya itu menggembung, ada di dalam tanah, jadi batangnya ini berupa cadangan makanan. Makanya namanya umbi batang. Kemudian selanjutnya ini ada tunas pada bambu. Nah, tunas itu merupakan bagian tumbuhan yang dapat menjadi individu baru. Jadi kalau kalian lihat tanaman bambu, biasanya di sekitarnya ada tumbuh kecil-kecil bertunas di sekitar pohon bambu. Selain bambu, kalian juga bisa menemukan vegetatif alami tunas ini pada tanaman pisang. Selanjutnya Bulila punya gambar cocor bebek. Nah, di cocor bebek ini tumbuh individu baru di sekitar daunnya. Nah, ini namanya tunas adventif. Yang tunasnya itu tumbuh pada bagian tubuh individu yang sudah dewasa. Nah, untuk selain cocor bebek, kalian bisa mencari sumber lainnya untuk mencari contoh-contoh selain cocor bebek ya. Kita lanjut ke vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan yang dibantu oleh manusia. Yang pertama ada stek. Kalau pada gambarnya Bulila ini stek batang, karena batangnya yang dipotong, kemudian nanti kalau ditanam akan muncul individu baru. Biasanya ini pada tanaman singkong.
Apakah step down bisa? Bisa. Contohnya tanaman lidah mertua. Kalian potong daunnya, kemudian kalian tanam, nanti akan tumbuh individu baru. Selanjutnya merunduk atau runduk. Ini batangnya itu ditenggelamkan ke dalam tanah. Nanti kalau sudah terbentuk perakaran, nanti dia akan tumbuh menjadi individu baru. Contoh tanaman yang bisa dirundukkan itu biasanya batangnya itu yang lentur, yang bisa dibengkokkan. Nah, contohnya biasanya alamanda. Kemudian vegetatif buatan yang selanjutnya ada cangkok. Nah, cangkok ini tidak semua tanaman bisa dicangkok. Hanya tanaman dikotil yang memiliki kambiumlah yang bisa dicangkok. Fungsi mencangkok ini apa? Cangkok ini fungsinya itu untuk mendapatkan sifat yang sama persis dengan induknya. Oke, kita ke selanjutnya. Generatif. Generatif merupakan perkembangbiakan tumbuhan di mana ada peleburan antara gamet jantan dengan gamet betina. Nah, ini kita kenalan dulu sama bagian-bagian bunganya. Dulu juga di sekolah dasar kalian sudah mempelajari. Yang pertama ada mahkota bunga yang biasanya berwarna-warni karena fungsinya untuk perhiasan bunga dan menarik perhatian serangga. Karena nanti serangga juga membantu penyerbukan. Kemudian ada benang sari. Benang sari sendiri ini ada bagian-bagiannya, ada kepala sari dan ada tangkai sari. Nah, kepala sari atau sarinya, serbuk sarinya nanti kalau jatuh ke kepala putih itu namanya penyerbukan. Kemudian ada kepala putih dan tangkai putih. Oh ya, kalau benang sari itu alat kelamin jantan, sedangkan putih alat kelamin betina. Di dalam yang putih ada bakal biji. Ada kelopak bunga. Kelopak bunga ini fungsinya untuk melindungi bunga ketika masih kuncup. Oke, kita ke penyerbukan. Penyerbukan tadi itu jatuhnya benang sari ke kepala putih. Nah, ini bisa dibantu atau melalui perantara. Berdasarkan siapa perantaranya, itu ada namanya masing-masing. Kalau anemogami, berarti penyerbukannya dibantu oleh angin. Biasanya ciri bunganya itu memiliki benang sari yang ringan, gampang terbawa oleh angin. Kemudian ada hidrogami. Hidro berarti air. Penyerbukannya dibantu oleh air. Biasanya yang dibantu oleh air itu tanaman yang hidup di air. Contohnya apa ya? Hidrilla. Kemudian ada entomogami. Entomo itu berarti dibantu oleh serangga. Kalau dibantu oleh serangga berarti ciri bunganya dia memiliki perhiasan bunga atau mahkota bunga yang berwarna-warni yang dapat menarik perhatian serangga dan juga memiliki nektar atau madu. Kemudian ornitogami. Ornito itu berarti dibantu oleh burung. Kalau burung berarti ciri bunganya memiliki bunga yang besar dan kuat. Jadi kalau ada burung hinggap untuk ngambil madunya, itu bunganya tidak akan mudah patah. Kemudian selanjutnya ada chiropterogami. Chiropterogami ini berarti dibantu penyerbukannya dengan kelelawar. Biasanya cirinya bunganya ini itu mekar pada malam hari karena kan kelelawar itu termasuk hewan nokturnal ya yang aktif pada malam hari. Kemudian malakogami. Malakogami itu penyerbukannya dibantu oleh siput. Ciri tanamannya biasanya bunganya itu letaknya tersembunyi. Jadi dengan bantuan siput-siput kecil dia dapat melakukan penyerbukan. Kalau antropogami ini dibantu oleh manusia. Biasanya ciri tanamannya alat kelamin jantan dan betinanya terpisah. Jadi bukan bunga lengkap, berbeda. Selanjutnya untuk penyebaran biji. Penyebaran bijinya pun ada perantaranya dan memiliki nama masing-masing sesuai perantaranya. Yang pertama anemokori. Anemo berarti angin. Kemudian ada hidrokori berarti dibantu oleh air. Entomokori berarti serangga. Chiropterokori berarti kelelawar. Ornitokori burung. Mamokori mamalia. Mamalia, bagaimana Bu caranya mamalia menyebarkan biji? Kalian tahu kopi luwak? Nah, biji luwak kan
dimakan tuh sama hewan luwak. Kemudian dia nanti akan mengeluarkan biji luwaknya ketika dia pup. Nah, itu penyebaran bijinya dibantu oleh luwak. Kemudian ada antropokori dibantu oleh manusia. Nah, tadi sudah perkembangbiakan pada angiosperme, sekarang gimnosperme. Gimnosperme ini merupakan kelompok tumbuhan berbiji terbuka karena bijinya tidak dilindungi oleh kulit buah. Contoh tumbuhan gimnosperme itu ada melinjo, pinus, pakisaji, dan pohon ginkgo. Tumbuhan gimnosperme ini alat reproduksinya berupa strobilus. Yuk kita lihat bagannya. Ini nanti mungkin bagian bawah akan tertutup oleh video atau gambarnya Bu Lila, jadi kalian dengarkan penjelasannya Bu Lila ya. Tumbuhan gimnosperme nanti akan menghasilkan strobilus jantan dan strobilus betina. Kalau strobilus betina nanti akan menghasilkan megasporangium, kalau strobilus jantan mikrosporangium. Megasporangium nanti akan menjadi sel induk megaspora, kemudian membelah menjadi megaspora, dan hasil akhirnya adalah gametofit betina yang menghasilkan sel telur. Sedangkan mikrosporangium nanti akan berkembang menjadi sel induk mikrospora, membelah menjadi mikrospora, dan bertumbuh menjadi gametofit jantan, memiliki serbuk sari, berubah menjadi bulu serbuk, dan spermatozoid. Yang nantinya jika sel telur dibuahi oleh spermatozoid atau peristiwa fertilisasi, maka akan terbentuk zigot dengan 2N atau diploid sifatnya, kemudian menjadi embrio, tumbuh menjadi biji, dan jadilah tumbuhan gimnosperme. Dan ini siklusnya berulang. Begitu. Kita lanjut untuk perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Tumbuhan lumut dan tumbuhan paku ini mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Kita ke lumut dulu. Lumut awalnya ada spora bersifat haploid, kemudian tumbuh menjadi protonema atau lumut muda yang nantinya berkembang menjadi gametofit. Nah, ini pada fase gametofit ini itu yang bisa kita lihat. Lumut yang kita lihat itu fasenya fase gametofit. Nah, di fase gametofit menghasilkan gamet, ada betina dan jantan, atau laki-laki sama perempuan, bukan laki-laki perempuan ya, jantan betina. Ini ada archegonium yang akan menghasilkan sel telur dan antheridium menghasilkan sperma. Jika terjadi fertilisasi, spermatozoid membuahi sel telur akan menghasilkan zigot, kemudian fase sporofit, dan fase sporofit ini pada tanaman lumut kita tidak bisa melihat karena sangat kecil sekali, kemudian menghasilkan spora dan kembali lagi ke awal. Sekarang untuk paku, awalnya spora, kemudian melah menjadi protalus atau yang seringnya itu protalium, ini fase gametofit. Fase gametofitnya paku kita tidak bisa melihat karena sangat kecil. Sama seperti lumut, akan membentuk archegonium, antheridium, sel telur, dan spermatozoid yang hasilnya nanti akan, kalau fertilisasi menghasilkan zigot. Kemudian terbentuklah tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku ini pada fase sporofit yang bisa kita lihat menghasilkan sporangium, spora, dan kemudian bersiklus lagi, kembali lagi. Yang perlu diingat adalah fase pada lumut yang bisa kita lihat itu fase gametofitnya. Sedangkan pada paku, fase yang bisa kita lihat adalah pada saat sporofitnya. Kalau gametofit itu berarti menghasilkan gamet jantan sama gamet betina. Sedangkan kalau sporofit itu berarti menghasilkan spora. Oke, demikian penjelasan singkat dari Bu Lila. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.